Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Salah satu yang paling menarik yang jarang disadari orang dari agama Buddha adalah ternyata agama Buddha itu tidak berorientasi pada hal-hal mistis atau hal-hal yang berbau tahayul. Jadi ini bukan cuman karangan saya ya, tapi ini menurut berbagai sumber, menurut data ya, menurut penelitian. Jadi dalam agama Buddha memiliki pandangan yang unik tentang tahayul ya. Ada beberapa data yang relevan misalnya dari kitab Pali misalnya. Kitab Pali yang merupakan salah satu sumber utama ajaran Buddha tidak menyebutkan tentang tahayul atau kekuatan supernatural. Kemudian dalam ajaran Buddha juga menekankan pentingnya pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan individu mengendalikan nasib, ya, serta mereka sendiri daripada mengandalkan kekuatan supernatural atau tahayul. Itulah alasannya kenapa saya melihat ya umat daripada agama Buddha itu dominan ya. Biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya mereka akan sangat-sangat rasional ya. Berpikirnya itu rasional, tidak berpikir sesuatu hal yang gaib ya, yang mistis dan lain sebagainya. Mereka lebih berpikir logis ya. Karena apa? Karena dalam agama Buddha ini menekankan pentingnya apa? Pentingnya berpikir logis. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Sangat berpengaruhi. Jadi gini guys, kalau misalnya masyarakat itu ya, suatu masyarakat misalnya, sebut saja nama masyarakatnya itu negeri Konoha misalnya. Kalau negeri Konoha ini berpikirnya mistis terus ya, tahayul terus, maka negara tidak akan maju. Ya, kalau misalnya itu sekedar ritual misalnya, kebudayaan gak jadi masalah. Tapi kalau sampai pada pengambilan keputusan ya, berpikirnya juga tahayul, mistis dan lain sebagainya, maka ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kita ambil contoh misalnya China itu ya, mereka berpikirnya itu tidak berpikir mistis. Ya walaupun misalnya budaya mereka itu ada seperti budaya horor ya, budaya apalah sebagainya, itu cuman budaya aja, tradisi aja, semacam hiburan aja, semacam film lah ya. Kalau misalnya kita nonton film horor ya, itu sekedar film, tidak sampai pada pengambilan keputusan. Namun saya melihat di Konoha ya, nggak semuanya tapi ya, di Konoha itu orang itu berpikir mistis. Contoh misalnya, kalau terjadi banjir misalnya, oh ini karena ada penunggunya ini. Biasanya warga Konoha berpikir seperti itu. Kalau misalnya ada pohon tumbang di jalan misalnya, oh karena ada yang marah ini. Jadi berpikirnya itu mistis sekali, tidak logis. Jadi salah satu yang membedakan kenapa warga Konoha itu tidak maju sementara Eropa maju, mereka itu sebenarnya tidak terlalu pintar-pintar amat. Kapasitas otak warga Konoha dengan orang-orang Eropa itu tidak nggak terlalu jauh beda. Perbedaan mereka apa? Perbedaan mereka itu, orang Eropa berpikir logis ya, tidak percaya yang namanya tahayul, tidak percaya yang namanya mistis dan lain sebagainya. Sementara warga Konoha itu sangat-sangat percaya yang namanya mistis, tahayul dan lain sebagainya. Kalau cuma sekedar hiburan ya, sekedar tontonan gak jadi masalah. Tapi warga Konoha mempraktekkan di dunia nyata ketahayulan itu. Ya, itu yang jadi permasalahan. Bahkan bayangkan pejabat di Konoha, bayangkan kalau dia mau menjabat jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, mereka biasanya akan pergi ke perdukunan guys. Pergi ke dukun. Untuk apa? Untuk mencari petunjuk. Mereka akan menyebut dukun ini sebagai orang pintar ya. Saya juga nggak tahu kenapa dukun di Konoha itu disebut orang pintar. Padahal dukun itu ya, mohon maaf ya, kalau nggak ngibul ya cebol. Gitu kata ya, pesulap merah. Benar adanya. Dukun itu kalau nggak ngibul guys, ya cebol. Bayangkan seorang pejabat sekalipun ya, pejabat di Konoha itu pergi ke dukun ya. Mereka mencari apa? Petunjuk. Duitnya nggak nanggung-nanggung guys, bisa miliaran. Bayangkan sebegitu percayanya warga Konoha terhadap tahayul, mistis dan sebagainya atau perdukunan. Jadi ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bayangkan sedangkan pejabatnya aja seperti itu, apalagi rakyatnya. Jadi itulah alasannya kenapa di Konoha itu
orang lebih percaya dukun daripada psikolog, lebih percaya dukun daripada dokter. Apa alasannya? Ya karena kita percaya tahayul. Itu sebenarnya. Kemudian mungkin saja ya pengaruh dari yang lainnya, seperti misalnya rumah sakit belum memadai, terus kalau kita pergi ke psikolog itu dianggap gila, ODGJ dan lain sebagainya. Sehingga alternatif utama itu ya ke dukun. Sampai sekarang itu masih berlaku loh di Konoha. Jadi jangan salah. Ya, jangan salahkan dukunnya, salahkan kita. Kenapa pergi ke dukun? Dukun itu ada karena apa? Karena ada peminatnya, karena ada pembelinya. Mereka akan hilang dengan sendirinya kalau apa? Kalau tidak ada pelanggannya. Justru karena ada pelanggannya, mohon maaf, karena ada orang bodoh yang mau dibodoh-bodohi, makanya ada orang yang membodohi. Jadi dukun itu adalah orang-orang yang membodohi. Mereka ada karena apa? Karena ada orang yang dibodoh-bodohi, ya. Seperti pejabat, ya, mau calon DPR pergi ke dukun, bayarnya nggak nanggung-nanggung guys, miliaran, ya. Lebih sakti daripada apa? Lebih sakti daripada psikolog. Orang ke psikolog itu nggak pernah bayar miliaran, nggak pernah. Malah kalau orang pergi ke psikolog itu dikata-katain apa? Dikata-katain, oh kamu ODGJ ya, oh kamu udah gila ya, dan sebagainya. Padahal di luar negeri hal yang biasa kalau pergi ke psikolog, ya. Kemudian menurut beberapa survei, ya, kita kembali ke agama Buddha, ya. Survei yang dilakukan oleh Pew Research tahun 2019, penelitian ini menunjukkan bahwa 70% lebih umat Buddha itu di Asia Tenggara tidak percaya yang namanya tahayul. Ini menurut penelitian, ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya mau bantah pakai data, ya, jangan bantah pakai perasaan. Oh, perasaan mah gini-gini, nggak seperti itu, ya. Bantah pakai data. Kemudian di sisi lain ada beberapa penelitian lagi, misalnya seperti studi yang dilakukan oleh Universitas Oxford pada tahun 2018 misalnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama Buddha memiliki pandangan yang rasional dan bijaksana terhadap tahayul dan tidak mengajarkan tentang kekuatan supernatural, ya. Jadi tidak percaya pada kekuatan supernatural. Agama Buddha tidak mengajarkan tentang kekuatan supernatural atau tahayul yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Enggak seperti itu, ya. Sebaliknya, agama Buddha itu menekankan pada kemampuan individu untuk mengendalikan nasib mereka, ya. Mengajarkan hukum sebab akibat. Agama Buddha itu mengajarkan tentang hukum sebab akibat atau kausalitas, ya. Contoh misalnya, kalau misalnya ada masalah di masyarakat, ya, contoh misalnya, kenapa SDM warga Konoha itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan orang-orang lain, misalnya, dibandingkan dengan negara lain, misalnya. Apa alasannya? Dalam agama Buddha itu kita harus belajar tentang rasionalitas dan kausalitas sebab akibat. Contoh misalnya, salah satu penyebab yang paling masuk akal itu adalah karena apa? Karena pendidikan di Konoha itu tidak bagus, kurang berkualitas. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pendidikan di Konoha itu kurang bagus? Apa alasannya? Maka umat Buddha akan dipaksa untuk berpikir, ya. Biasanya mereka akan mencari alasannya. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, ya, kalau seperti itu adalah karena kualitas guru di Konoha itu tidak bagus. Ya, menurut penelitian, hanya 20% guru yang ada di Konoha itu yang layak mengajar. Selebihnya tidak layak mengajar. Itu faktor yang paling mempengaruhi. Kemudian, kenapa guru-guru di Konoha itu tidak berkualitas? Rata-rata, ya, guru-guru di Konoha tidak berkualitas. Apa alasannya? Nah, kita akan mencari, ya, karena ada hukum sebab akibat, ya, ada kausalitas, ya. Karena apa? Karena penyaringan guru, ya, penerimaan guru, perekrutan guru itu sembarangan, ya. Di Konoha siapa saja bisa menjadi guru, tidak harus mengerti tentang psikologi guru, psikologi mengajar, psikologi murid, ya, bagaimana cara mengajarkan yang bagus terhadap murid, ya, bagaimana teknik mengajar, bagaimana cara mengajar yang tidak membosankan, bagaimana cara mengajar yang tidak bikin murid malas belajar dan lain sebagainya. Ada tekniknya. Kalau di luar negeri ada teknik-tekniknya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa guru-guru seperti ini bisa lolos? Ya, karena penyaringan atau seleksi daripada guru itu tidak berkualitas, ya. Kemudian, kenapa bisa lolos guru-guru seperti ini di Konoha? Apa alasannya? Ada berbagai faktor alasannya. Yang pertama, karena guru-guru tersebut tidak punya pekerjaan, sehingga apa? Sehingga mereka melamar jadi guru dan jebol, ya. Padahal mereka tidak punya passion jadi guru, ya. Kemudian kenapa? Kemudian karena mungkin saja, ya, di Konoha itu
perekrutan guru itu tidak transparansi ya. Misalnya nih ada orang nggak pengen jadi guru, saya pengen jadi PNS aja deh, mau jadi apa, mau jadi guru kayak mau apa kayak. Nah, ada orang yang bercita-cita jadi PNS di Konoha. Nah, karena dia melihat ada lowongan jadi guru, ya udah jadi guru aja deh. Padahal dia tidak ada passion jadi guru. Nah, jebol tuh barang ya, jadi guru. Nah, setelah jadi guru, maka kualitas guru di Konoha itu tidak berkualitas. Tapi ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Nah, kemudian kenapa penyelenggara penerimaan guru di Konoha itu bermasalah? Kenapa bisa meloloskan guru-guru tidak berkualitas? Apa alasannya? Karena pemerintah yang bobrok. Nah, sekarang kita berpikir lagi, kenapa pemerintah di Konoha itu bobrok? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Salah satu alasan yang mempengaruhi itu adalah karena apa? Karena masyarakatnya juga bobrok. Apa hubungannya masyarakat yang bobrok dengan pemerintah yang bobrok? Ya begitu. Karena biasanya ya, pemerintah itu adalah cerminan daripada rakyatnya. Yang memilih pemerintah itu adalah rakyatnya kan. Jadi kalau misalnya rakyatnya rata-rata bobrok, ya suka nyolong, tidak jujur, korupsi, maka pemerintah juga seperti itu. Nah, jadi inti dari permasalahan ini apa? Masyarakat. Ya, ternyata masyarakat kita itu ya masyarakat yang bobrok, ya masyarakat yang SDM rendah ya di Konoha. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa masyarakat Konoha itu SDM rendah sehingga menghasilkan pemerintah yang bobrok dan menghasilkan apa? Menghasilkan guru yang bobrok juga. Apa alasannya? Kenapa masyarakat Konoha itu bobrok, SDM rendah? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena apa? Karena kurangnya gizi. Sehingga kekurangan gizi ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi SDM suatu bangsa. Kenapa kurang gizi? Bukankah di Konoha itu banyak makanan ya? Makanan yang bergizi seperti makanan laut dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu kekurangan gizi? Padahal kan banyak makanan. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena masyarakat Konoha itu kurang teredukasi. Nah, kenapa warga Konoha itu tidak teredukasi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mereka tidak mau, tidak ada kesadaran, tidak nyari channel edukasi seperti ini. Mereka lebih mencari channel-channel prank nggak jelas ya, mencari channel-channel yang nggak jelas, hiburan-hiburan nggak jelas. Mereka tidak ada kesadaran diri untuk maju. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa warga Konoha tidak ada kesadaran diri untuk maju? Karena ini adalah budaya atau tradisi, dan ini berputar-putar terus ya. Berputar-putar terus ya. Awalnya dari mana? Awalnya dari masyarakat yang SDM rendah. Kenapa masyarakat Konoha SDM rendah? Karena apa? Karena kekurangan gizi. Ya, kenapa kekurangan gizi? Karena kurangnya kesadaran. Kurangnya apa? Kurangnya edukasi. Jadi semua itu berawal dari apa? Dari edukasi. Kemudian ada faktor lain misalnya. Ya, karena ini berputar-putar ya. Masyarakat yang SDM rendah akan menciptakan apa? Menciptakan pemerintah yang SDM rendah. Pemerintah yang SDM rendah akan menciptakan apa? Menciptakan guru yang SDM rendah. Guru yang SDM rendah akan menciptakan apa? Akan menciptakan murid yang SDM rendah. Jadi murid yang SDM rendah ini akan menciptakan apa? Masyarakat yang SDM rendah. Jadi ini berputar-putar ya. Berputar-putar terus seperti lingkaran setan. Nah, sebenarnya ada faktor lain misalnya. Faktor apa itu? Faktor genetik. Ya, genetik juga mempengaruhi. Genetik dan lingkungan. Ya. Jadi genetik ini tidak bisa dirubah kecuali kita memilih orang tua yang punya genetik yang bagus. Ya, saya harus mengaku itu. Ada genetik tertentu yang bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Ya, genetik ini kan susah dirubah ya. Sebenarnya peluang kita itu cuma dari makanan sebenarnya, gizi. Makanya kalau kita punya istri ya, mulai dari bayi ya, kita harus memperhatikan ya. Mulai dari istri kita hamil, bayi dan sebagainya. Biar apabila tidak kekurangan gizi. Karena kalau kekurangan gizi maka akan SDM rendah. Ya. Kemudian faktor lingkungan juga berpengaruh ya. Ring of fire ya. Jadi daerah ring of fire itu menurut penelitian biasanya rata-rata orangnya akan bodoh. Karena apa? Karena kemudahan. Jadi ini karena faktor lingkungan ya. Kenapa di daerah-daerah yang tinggal di subtropis atau daerah-daerah yang ring of fire itu mereka lebih bodoh? Karena apa? Karena kemudahan. Di Konoha kan apa-apa mudah ya. Untuk menanam apa aja mudah. Menanam jambu kayak, menanam buah kayak, gampang. Ya, bayangkan makanan pokok warga Konoha itu zaman dulu itu rata-rata singkong ya. Singkong. Kemudian
singkong ini kan, kalau nanam singkong itu nggak susah ya, nggak sesusah nanam gandum gitu, padi dan lain sebagainya. Tinggal dicampakkan di tanah bisa numbuh itu singkong, segitu mudahnya. Jadi warga Konoha itu dalam bertahan hidup itu nggak terlalu mikir-mikir amat ya. Kalau misalnya pengen ikan, di laut banyak ikan. Kalau pengen sesuatu, ya semuanya tersedia di alam kita. Sehingga apa? Sehingga tidak punya effort untuk berpikir ya. Ini mempengaruhi juga kenapa SDM warga Konoha itu terjerembab. Kemudian agama Buddha juga menekankan pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan. Agama Buddha menekankan pada pentingnya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupannya. Ini berarti bahwa individu harus menggunakan akal sehat dan pengetahuan mereka untuk membuat keputusan bijaksana dan tidak dipengaruhi oleh tahayul. Jadi menurut saya ini sangat bagus ya, sangat cocok bagi negara yang percaya akan tahayul dan mistis ya. Nah, di sisi lain juga saya juga harus fair ya. Sebenarnya agama Buddha juga mengakui adanya fenomena yang tidak dapat dijelaskan ya. Tapi meskipun ya agama Buddha tidak percaya pada kekuatan yang supernatural ya, namun agama Buddha juga mengakui adanya fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat ya. Namun agama Buddha tidak menganggap fenomena tersebut sebagai tahayul, melainkan apa? Melainkan sebagai sesuatu yang belum dipahami oleh manusia. Contoh misalnya konsep ketuhanan ya. Makanya agama Buddha itu sering disebut dengan agnostik kan, 11-12 dengan agnostik. Padahal enggak juga. Agama Buddha berpikir bahwa Tuhan itu sesuatu hal yang belum dipahami oleh manusia. Sehingga apa? Sehingga agama Buddha itu tidak berorientasi pada bahas tentang ketuhanan ya, nggak berorientasi. Karena apa? Karena agama Buddha itu sepenuhnya ya belum memahami apa itu Tuhan. Karena gini guys, kalau saya perhatikan ya, kalau saya lebih gali lagi lebih dalam tentang agama Buddha ini, mereka tidak berorientasi pada ketuhanan itu karena mereka tidak bisa mendefinisikan apa itu Tuhan. Iya, benar. Saya juga sepakat bahwa Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Nggak bisa. Kalau 1000 orang kita tanya definisi tentang Tuhan, maka akan ada 1000 jawaban. Ada yang mengatakan Tuhannya berewokan, ada Tuhan yang mengatakan raksasa, ada yang mengatakan Tuhannya itu ganteng, ada yang mengatakan Tuhannya gondrong, dan lain sebagainya. Jadi ada ribuan jawaban kalau kita bertanya seputar tentang Tuhan. Tuhan dan agama itu tidak bisa didefinisikan. Nggak bisa. Itu yang saya salut dari agama Buddha. Agama Buddha paham betul hal tersebut ya, sehingga ini dimasukkan mengakui adanya sesuatu fenomena yang tidak dapat dijelaskan ya. Bukan berarti tahayul ya. Kalau tahayul itu kan sudah bisa dijelaskan ya, walaupun itu tidak objektif ya, walaupun itu subjektif. Karena subjektif itu kan nggak bisa ditakar ya. Kalau misalnya kita percaya tahayul misalnya ya, kalau kita percaya bahwa ini membawa kita ke suatu tempat, bisa menghilang misalnya, kan kita nggak bisa memprotes itu kan, karena itu kan bersifat subjektif bukan objektif. Kalau kita misalnya mengatakan mana buktinya gelas ini bisa bikin lu jadi menghilang misalnya, bisa berpindah tempat, bisa teleportasi misalnya, ya namanya juga subjektif ya kan. Jadi seperti itu ya, hal-hal yang berbau mistis tahayul itu subjektif ya, sehingga susah ya diberantas di Konoha. Dan saya melihat banyak warga Konoha, mohon maaf bagi yang puasa, banyak warga Konoha itu yang percaya hal subjektif dan dilakukan di dunia nyata gitu. Itu yang jadi permasalahan. Harusnya kan kalau sudah ranah subjektif jangan dilakukan di dunia nyata. Kita butuh hal yang objektif ya di dunia nyata, yang rasional, yang logis, yang masuk akal ya. Tapi saya melihat di Konoha itu terbawa-bawa ya. Mungkin faktor dari apa? Menurut kalian gimana? Apakah ini faktor daripada agama yang berorientasi pada tahayul? Coba menurut kalian gimana? Apakah ini mempengaruhi sehingga warga Konoha itu berpikirnya itu mistis, tahayul dan sebagainya? Menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.